Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatu Zahra dengan NIM 47. Saya akan menceritakan tentang sahabat Nabi, yaitu Nuaiman bin Amr bin Ibnu Raf'ah. Semasa Rasulullah SAW masih hidup, beliau dikelilingi oleh para sahabat dengan berbagai karakteristik dan sifat yang berbeda. Ada Abu Bakar yang dermawan, ada Umar bin Khattab yang tegas, ada Utsman bin Affan yang pemalu, ada Hamzah yang pemberani, dan ada Ali bin Abi Thalib yang cerdas. Namun di samping itu ada juga sahabat Nabi yang suka usil, suka jahil, tapi dia lucu dan jenaka. Beliau sering membuat Rasulullah tertawa. Siapakah beliau? Beliau adalah Nuaiman bin Amr bin Ibnu Raf'ah. Beliau adalah satu-satunya sahabat Nabi yang berhasil membuat Rasulullah tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Padahal Rasulullah SAW jarang tertawa lepas atau tertawa ngakak. Rasulullah SAW sering memberikan senyuman pada orang-orang terdekatnya, karena seringnya Nuaiman membuat hati Rasulullah SAW senang. Membuat tertawa Nabi sampai suatu ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa Nuaiman akan masuk surga dengan tertawa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya bahwa Nuaiman adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW. Meskipun dia merupakan sahabat Nabi yang bisa setiap hari bertemu dengan Nabi, yang setiap hari bisa mendengarkan nasihat Nabi, tapi ternyata Nuaiman masih memiliki hobi jahiliyah. Hobi jahiliyah Nuaiman adalah yang dilarang atau diharamkan oleh syariat Islam. Hobinya yaitu minum minuman keras atau minum khamar. Jadi, adanya orang yang mabuk-mabukan atau minum minuman keras itu tidak hanya terjadi di zaman sekarang saja. Bahkan di kehidupan Rasulullah masih ada sahabatnya atau orang-orang terdekatnya yang hobinya mabuk-mabukan. Lalu, apakah Rasulullah SAW diam saja dengan kelakuan Nuaiman yang mabuk-mabukan? Tentu saja tidak. Rasulullah SAW berkali-kali menghukum Nuaiman. Pada suatu ketika, Nuaiman sedang mabuk. Para sahabat menghadapkannya atau membawanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW memukulnya dengan sandal. Para sahabat pun kemudian disuruh Rasulullah untuk memukulnya dengan sandal. Kemudian ditaburi dengan debu. Para sahabat yang lain kesal atau jengkel kepada Nuaiman karena setelah dihukum Nuaiman bertaubat. Tetapi setelah bertaubat, Nuaiman mengulanginya lagi dengan bermabuk-mabukan. Mengulanginya lagi dan lagi, sehingga para sahabat merasa jengkel atau marah kepadanya karena Nuaiman telah melecehkan atau meremehkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika setelah menghukum Nuaiman, seorang sahabat merasa marah atau jengkel sehingga mengucapkan sumpah serapah. Semoga Allah melaknatmu, hai Nuaiman, kata sahabat itu. Rasulullah mendengar hal itu. Beliau langsung menegur sahabat yang sedang marah itu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Hei, jangan begitu. Walaupun Nuaiman seorang pemabuk, tapi dia mencintai Allah dan Rasulnya," sabda Rasulullah. Kenakalan dan kejahilan Nuaiman tidak membuat Rasulullah membencinya. Justru Rasulullah merasa terhibur jika bersama dengan sahabat yang kocak satu ini. Rasulullah pun sampai bersabda, "Aku belum pernah dibuat gembira oleh orang seperti Nuaiman membuatku gembira." Di dalam Sahih Bukhari dalam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar al-Asqalani tertulis di dalamnya,
Tidak termasuk syarat mencintai Allah dan Rasul-Nya harus terbebas dari semua dosa untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Tidak harus selalu suci lahir dan batin. Seorang pendosa pun berhak mencintai Allah dan Rasul-Nya. Buktinya Nuaiman, beliau pemabuk, usil, jahil, selalu membuat repot orang. Namun Rasulullah SAW menyebut Nuaiman sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ternyata banyak orang-orang nakal yang dicatat sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Masya Allah, tabarakallah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, jangan melaknat Nuaiman, karena Nuaiman dicintai Allah dan Rasul-Nya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Beliau juga menceritakan bahwa suatu ketika Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam. Negeri Syam saat itu meliputi wilayah Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, dan sekitarnya. Umumnya orang-orang Quraisy pada masa itu mereka melakukan perjalanan untuk berdagang. Mereka membawa dagangan dari Makkah dan dijual ke Syam. Begitupun sebaliknya, mereka membeli di Syam dan dijual ke Makkah. Ketika itu, Abu Bakar mendatangi Rasulullah untuk meminta izin. Ya Rasulullah, saya mau minta izin untuk mengajak 2 orang sahabat untuk berdagang. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang mau diajak wahai Abu Bakar? Kemudian Abu Bakar menjawab, Nuaiman ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi kepada Abu Bakar, untuk apa mengajak Nuaiman? Kemudian Abu Bakar menjawab, untuk seru-seruan aja ya Rasulullah. Satunya lagi Suwaibit bin Harmalah ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, wahai Abu Bakar, apakah Anda yakin ingin mengajak Nuaiman? Kemudian Abu Bakar menjawab, iya benar ya Rasulullah, sambil tersenyum. Kemudian Rasulullah menjawab, baiklah, saya beri izin, maka berangkatlah kalian. Sebetulnya wajar sekali jika Rasulullah memastikan apakah sungguh-sungguh Abu Bakar mengajak Nuaiman, apalagi untuk kepentingan bisnis atau berpergian berdagang. Soalnya Nuaiman itu orangnya nyeleneh, suka iseng. Dia juga sudah beberapa orang sahabat pernah menjadi korban kejahilannya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah menjadi korban atas keisengan Nuaiman. Pernah suatu ketika Nuaiman sedang mabuk berat. Setelah sadar dari mabuknya, Nuaiman merasa perutnya sangat lapar. Kemudian tanpa pikir panjang, Nuaiman memesan banyak sekali makanan. Kemudian Nuaiman membawa makanan tersebut kepada Rasulullah yang saat itu sedang berkumpul bersama para sahabat. Nuaiman membagikan makanan itu kepada para sahabat. Kemudian Nuaiman berkata, hari ini kita ada rizki, maka kita makan bersama-sama. Dengan tangan bersemangat, semua sahabat beserta Rasulullah makan. Kemudian setelah makan itu habis, Rasulullah dan para sahabat mau kembali ke masjid. Akan tetapi Nuaiman mencegahnya. Nuaiman berkata, mau kemana ya Rasulullah? Mau ke masjid ya Nuaiman, kata Rasulullah. Masa habis makan gak bayar, kata Nuaiman. Mendengar itu Rasulullah terlihat agak kaget. Namun kemudian menyadari situasi. Rasulullah pun tersenyum. Kemudian Rasulullah balik tanya kepada Nuaiman, yang pesan makanan kan kamu wahai Nuaiman. Kemudian Nuaiman menjawab, betul ya Rasulullah, saya yang pesan makanan. Tapi di mana-mana raja mengayomi rakyatnya, penguasa melayani warganya, Rasul mentraktir umatnya.
"Masa saya yang harus membayar Rasul dan para sahabatnya?" kata Nuaiman. Kemudian mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Lantas beliau mengeluarkan sejumlah uang untuk menyuruh para sahabat untuk iuran atau membayar makanan yang sudah dipesan oleh Nuaiman. Ini hanyalah salah satu contoh kecil dari keisengan yang dilakukan oleh Nuaiman. Singkat cerita, berangkatlah Sayyidina Abu Bakar dan rombongan ke Syam. Semua orang sudah tahu tugasnya masing-masing, kecuali Suaibid dan Nuaiman. Sesampainya di negeri Syam, kemudian Abu Bakar bertanya kepada Suaibid, "Wahai Suaibid, kamu ingin kerja apa?" "Terserah Anda saja, wahai Abu Bakar, saya ikut saja," kata Suaibid. Abu Bakar tahu bahwa Suaibid ini orangnya jujur dan penurut. Kalau disuruh maju, maka dia akan maju. Dan jika dia disuruh untuk mundur, maka dia akan mundur. Kalau diberi amanat, maka dia akan jujur. Terbalik dengan Nuaiman. Kalau Nuaiman disuruh mundur, malah maju, dan disuruh maju, malah dia mundur. Nuaiman itu memang beda orangnya. "Baiklah Suaibid, kalau begitu kamu saya beri kerjaan untuk menjaga makanan. Saya tahu kamu orangnya yang tegas, kamu amanah dalam menjaga kepercayaan," kata Sayyidina Abu Bakar. Semua orang sudah mendapatkan pekerjaannya, kecuali Nuaiman. Kemudian Nuaiman bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa pekerjaan yang harus saya lakukan?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Kalau kamu ya Nuaiman, lakukan saja apa yang kamu suka. Terserah kamu, yang penting kamu ikut saya ke Syam," kata beliau. Maka pada hari itu, di mana orang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, Sayyidina Abu Bakar terlihat sibuk dengan bertransaksi barat, dan semua orang sibuk dengan aktivitasnya. Tibalah waktu siang, di mana Nuaiman tiba-tiba merasa perutnya sangat lapar, tapi dia tidak punya uang untuk membeli makanan. Kemudian Nuaiman menuju ke tempat rombongan. Dicari-carinya makanan, tapi dia tidak menemukannya. Akhirnya Nuaiman bertemu dengan Suaibid yang sedang menjaga makanan. "Wahai Suaibid, berikan saya makanan, saya sudah sangat lapar," kata Nuaiman. Tapi Suaibid menolak untuk memberikannya. Dengan berbagai cara, Nuaiman membujuk dan merayu Suaibid. Ia menaklukkan hatinya agar merasa kasihan dan memberikan makan kepadanya. Tetapi Suaibid yang memang sangat menjaga amanah, dia menolaknya. Dan Suaibid juga menyarankan kepada Nuaiman agar menunggu Abu Bakar terlebih dahulu. "Berilah makanan untukku sekarang, wahai Suaibid, atau aku akan membuat masalah kepadamu," kata Nuaiman. Merahlah wajah Suaibid karena dia tahu Rasulullah saja diisengi oleh Nuaiman, apalagi dirinya. Suaibid pun berpikir bagaimana cara agar lolos dari jebakan Nuaiman, dan lagi-lagi Nuaiman merayunya agar memberinya sedikit makanan. "Berkatalah wahai Suaibid," kata Nuaiman. Suaibid pun menjawab, "Aku tetap pada pendirianku. Aku akan menjaga makanan ini yang oleh Abu Bakar dipercayakan untuk saya jaga," kata Suaibid. Setelah percakapan itu, Nuaiman pergi berjalan menuju ke arah pasar. Mungkin dia berharap akan mendapat penjanggal perut secara gratis. Yang dia cari tidak juga ketemu. Tiba-tiba matanya menatap ke arah sekumpulan orang yang ternyata orang tersebut penjual budak. Nuaiman pun menemukan ide. Nuaiman melangkah ke perkumpulan orang itu. Kemudian Nuaiman mencari tahu tentang harga budak yang ada di situ. Ternyata umumnya kisaran harga 100 sampai 300 dirham. Kemudian mendekat kepada penjual budak tersebut dan berkata,
"Saya punya budak yang akan saya jual dengan harga murah. Apakah ada yang mau membelinya?" kata Nuaiman. Kemudian penjual tersebut menanyakan lagi, "Memangnya berapa harga budak yang kamu jual?" Nuaiman pun menjawab, "Aku menjualnya hanya 20 dirham saja." Kemudian penjual pun bertanya lagi, "Kenapa murah sekali? Jangan-jangan dia seorang yang tua dan sakit-sakitan," kata si penjual. Kemudian Nuaiman pun menjawab lagi, "Tidak, dia tidak tua, dia masih muda seperti saya, tapi dia ada sedikit masalah," kata Nuaiman. Kemudian penjual tersebut bertanya lagi, "Apa masalahnya?" kata beliau. Kemudian Nuaiman pun menjawab, "Dia itu tidak mau mengakui kalau dia itu seorang budak. Dia selalu mengaku kalau dia manusia yang merdeka. Itu saja masalahnya, selebihnya masih kuat, dia sangat amanah dalam bekerja," kata Nuaiman. Singkat cerita, penjual budak itu membeli budak yang dijual oleh Nuaiman. Kemudian Nuaiman membeli makanan dari hasil penjualan Suaibit. Meskipun makanan tersebut mahal, Nuaiman tetap membelinya karena memiliki uang yang sangat banyak. Tidak lama kemudian Abu Bakar datang. Kemudian Abu Bakar bingung melihat Suaibit tidak berada di tempatnya. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Kemana perginya Suaibit?" Kemudian Nuaiman mendengar dan menjawabnya, "Suaibit sudah saya jual ya Abu Bakar." Lantas Abu Bakar kaget mendengarnya. Namun Abu Bakar tidak merasa heran dengan kejadian seperti itu. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Nuaiman, "Apa yang sudah terjadi, Nuaiman?" Kemudian Nuaiman menjawab dan menceritakan apa yang sudah terjadi pada Suaibit. Kemudian Abu Bakar diantarkan oleh Nuaiman ke tempat penjualan budak tersebut. Kemudian Abu Bakar membebaskan Suaibit dan memerdekakan. Kemudian Suaibit menjadi manusia merdeka seperti biasanya. Baik, mungkin cukup sekian sejarah tentang Nuaiman bin Amr bin Ibnu Raf'ah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.